Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Terima kasih telah hadir di YouTube gratis. Terima kasih atas kehadirannya. Nama saya Indra Aden. Pembicaraan kali ini kita bahas masalah mengenai mahasiswa. Mahasiswa Indonesia adalah mahasiswa yang sangat-sangat tidak memahami pergerakan. Mereka hanya bisa berdekatan dengan orang-orang yang punya fasilitas, punya kekuatan, dan segala macam lainnya. Dan mereka tidak memiliki modal dasar, yaitu pemikiran. Dalam gerakan mahasiswa Indonesia saat ini, hilangnya sebuah identitas dari para mahasiswa ini dikarenakan karena mereka memang tidak memiliki sebuah tujuan dari kemahasiswaan mereka. Mereka telah dikuasai oleh segala yang telah saya bilang oleh sebelumnya. Jadi mereka itu selalu ingin dianggap, ingin dirasani, ingin dilihat. Tapi problematik dari semua ini adalah mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, kemampuan yang penuh dengan literasi, kemampuan yang memahami teks, memahami peristiwa, memahami sebuah agenda politik, mengerti tentang siapa yang bermain, siapa yang ada di situ, juga tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena itu tadi, mahasiswa ini sudah dari dulu terbiasa dengan telinga. Jadi mereka hanya mendengar dan mereka mengikuti. Karena itu tadi ada sebuah mental ini disebut dengan unconsciousness, ketidaksadaran. Mereka sadar, mereka tahu, tapi mereka nggak mau peduli tentang itu. Yaitu bahwa literasi merupakan bagian yang terpenting dari interaksi politik. Nah, tapi mahasiswa ini tidak memahami baik sejarah, kekinian, tujuan dari sebuah pergerakan itu. Bagi mereka yang paling penting adalah popularitas. Dengan lambang sebuah perguruan tinggi negeri, mereka bisa bermain dalam segala aspek. Seperti itu. Karena itu tadi, mereka tidak memiliki identitas. Ya, karena itu tidak memiliki pemahaman terhadap sejarah, tidak memiliki pemahaman terhadap kekinian. Mereka hanya memodalkan kuping hingga mereka mengikuti. Karena Ada janji-janji yang mereka ingin dapatkan. Apa yang mereka ingin dapatkan? Ya, itu tadi, harta dan kekuasaan. Kenapa ini terjadi? Itu tadi. Karena tidak pernah dididik dari awal. Mereka memahami politik itu ketika sudah di mahasiswa, bukan di luar mahasiswa. Hingga keasikan, hingga mereka lupa. Lupa apa? Lupa tentang siapa diri mereka. Puja-puji, mereka ikut. Lalu dibawa bahwa ini adalah
ajaran agama Islam yang kalian harus patuhi. Jadilah anggota ini untuk mendapatkan keberkahan. Jadilah anggota ini biar kalian mendapatkan tegak di jalan lurus. Karena apa tadi? Karena logika mereka kosong. Intinya ketidaktahuan kepada sesuatu yang ada di sekeliling mereka. Inilah mahasiswa Indonesia. Reformasi, apakah sebuah gerakan mahasiswa? Bukan gerakan mahasiswa. Reformasi hanyalah gerakan yang dipakai mahasiswa sebagai penunjang awalnya sebuah gerakan. Kenapa? Karena masyarakat melihat ini mahasiswa. Masyarakat melihat bahwa mahasiswa itu murni melaksanakan apa yang mereka pikirkan, keburukan. Tapi dalam satu sisi, mahasiswa mungkin pada saat itu mengertilah lewat cerita, lewat TV. Mungkin mereka ngertilah keadaan yang sebenarnya atau cerita-cerita orang. Mereka memahami, tapi cerita, bukan isi yang terjadi di dalamnya. Kebobrokan ekonomi, kerusakan mental, kekosongan pemikiran, dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa digerakkan, dipakai sebagai alat pendorong kereta. Seperti itu. 1966 pun sama. Mahasiswa didorong untuk digerakkan. Bisa baca Suhogi. Bagaimana dia menceritakan keadaan mahasiswa di zaman itu. Dan apa yang terjadi setelah itu realitas. Itulah kenyataannya. Lalu perbandingkan dengan buku-buku yang lain pada tahun 66 tersebut. Demikian. Nah, jadi antara 66 dan reformasi ini ada kesamaan dalam gerakan. Ada kesamaan orang yang bergerak di belakang mereka. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam pemikiran saat ini tidak ada. Mereka berteriak praktisme, tapi mereka tidak memahami gerakan itu sendiri. Mereka ikut terlibat di berbagai gerakan-gerakan. Mereka tidak paham gerakan itu siapa yang bermain, siapa yang memainkan, apa aja isinya. Karena dengan alasan agama. Jadi inilah, padahal dalam sebuah negara yang diharapkan dalam memanage sebuah permainan politik itu lewat ide-ide itu adalah mahasiswa. Termasuk dosen. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kosong. Karena itu tadi sistem pendidikan amburadul. Tidak dibiasakan dari SMP, SMA untuk bermain dengan literasi. Seperti itu. Selain itu juga mahasiswa seharusnya memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang apa yang mereka lakukan dalam sebuah aksi, dalam sebuah demonstrasi. Jadi sebelum ini dilakukan, mereka harus paham dulu.
pahamnya apa, tujuannya. Habis tujuan selesai, siapa di belakang ini? Kenapa harus diadakan demonstrasi? Kekritisan yang dimulai. Tapi mahasiswa termakan oleh sebuah media yang disebut dengan media sosial. Yang mempromosikan segala sesuatu tentang materialisme. Seperti itu. Jadi keberadaan mahasiswa itu pun hanya tok-tok, hanya penghias sebenarnya. Kalau kita mau lakukan kalimat yang lebih kasarnya, penghias. Biar ada indahnya sebuah gerakan. Biar ada keindahan dalam sebuah gerakan, biar ada penilaian bahwa ini murni gerakan mahasiswa. Tapi apakah yang di demo tahu siapa yang menggerakkan? Mereka tahu. Inilah akhirnya apa? Karena kekosongan dari ilmu yang berada dalam akal kita, hingga dimanfaatkan terus-menerus. Asik terlibat di berbagai gerakan-gerakan, asik terlibat di berbagai ekstra kampus, asik terlibat di berbagai kelompok. Itu hak, dan itu nggak apa-apa, bagus. Tapi tolong fahami sesuatu sebelum memasuki ke tempat yang baru. Pelajari literasi. Pelajari. Baca buku tentang pergerakan, baca buku tentang politik, baca buku tentang sastra, baca buku tentang agama. Bertanyalah pada orang-orang yang tahu tentang apa itu politik, sastra, agama. Karena ini merupakan sebuah bagian kepentingan yang ada, agar ada isinya dalam sebuah gerakan. Pelajarilah para tokoh-tokoh kita. Tan Malaka, Soekarno, Hatta, siapa lagi. Baca buku-bukunya Pramudia Anantatur. Tujuannya apa? Agar melihat siapa yang bermain, siapa yang ikut, kenapa terjadi, apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan hanya sekedar penarik pelana yang dihiasi, penarik kereta yang dihiasi, kelihatan cantik. Seperti itu. Inilah yang harus dipahami pada gerakan mahasiswa saat ini. Kenapa ini harus ada? Ya karena itu tadi, biar tidak terjebak dalam elaborasi permainan politik tingkat tinggi. Ini sungguh-sungguh membahayakan, dan ini sungguh-sungguh sangat-sangat membahayakan gerakan yang terjadi. Apabila mahasiswa tidak mau melakukan sebuah aksi, bermain dalam teks, bermain dalam komunikasi, bermain dalam menulis, berdiskusi. Dan berdiskusi itu bukan hanya kosong. Dalam buku itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, pemahaman terhadap kalimat. Siapa tokohnya? Apa tujuannya? Buku itu ditulis. Kepada siapa ditujukan? Dan apa yang mereka lakukan? Jadi, jangan sembarangan membaca juga. Cobalah para mahasiswa, teman-teman semua, bergeraklah dalam sikap pribadi dulu.
Asihkan dengan teks, asihkan dengan komunikasi antar kawan, asihkan dengan diskusi, asihkan dengan menulis. Coba pahami diri kita dulu, mampu penuhi diri kita dengan literasi. Karena itu tadi menambah zat daya makan buat nalar kita, kekritisan kita. Karena daya berpikir itu sangat dipentingkan. Dan ingat mahasiswa semua, teman-teman, jangan pernah melihat seorang senior itu dari kemiskinan. Jangan datang kepada tempat orang yang kaya karena dia memiliki uang, tapi tidak memiliki ilmu. Tapi bila dia memiliki uang dan ilmu, datangi. Jangan anggap rendah orang-orang yang tidak memiliki harta. Jangan anggap rendah orang yang tidak memiliki uang. Karena uang bukan bagian dari tujuan, tapi hanya syarat kehidupan. Itulah uang. Wajib dicari, wajib dipenuhi diri kita dan keluarga kita. Karena itu memang kepentingan uang. Karena di sini sistemnya dibuat seperti itu, kita lakukan. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah makanya para mahasiswa saya menganjurkan sekali, marilah bermain literasi. Kenapa ini terjadi? Ya, kita tidak akan berulang, kita tidak akan berubah. Karena inilah terjadinya gestok. Setelah gestok terjadi, gerakan 1 Oktober terjadi atau biasa sebagai 30 PKI, habis semuanya. Pemikiran hilang. Ekonomi berjalan dengan besar-besaran, tapi melupakan isi dari isi kepala kita, isi dari badan kita. Ilmu dan pengetahuan di sini kita tidak memiliki. Habis. Kenapa habis? Ya karena dibuat seperti itu. Kita dihilangkan dari kecerdasan. Hingga akhirnya kita nikmati. Karena udah bertahun-tahun dibuatlah sebuah sistem. Dan sistem itu terus berjalan sampai sekarang. Karena apa? Presiden-presiden sebelumnya sibuk dengan kesibukan sampai presiden sekarang. Hingga melupakan basic dasar awal pendidikan. Hingga ketika mereka mengambil sebuah keputusan pun mereka ragu. Karena mereka tidak memiliki kreativitas. Tidak memiliki kecerdasan dalam memilih apa yang harus dilakukan. Karena mereka besar di zaman yang dulu itu. Nah, jadi mereka ingin membuat itu seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena bila mereka membuat sesuatu, maka apa yang terjadi? Gesekan, ketidakpopuleran, dan segala hal yang buruk lainnya. Yang bagi mereka buruk. Padahal perubahan itu perlu sebuah tindakan, aksi. Walaupun tidak populer, tapi terus dilakukan. Nah, akhirnya mahasiswa yang sekarang pun terlibat di dalamnya. Karena apa? Di bawah naungan orang-orang yang besar pada masa lalu. Yaitu kuasai mahasiswa. Maka kau kuasai tahta, harta, dan kekuasaan. Seperti itu. Mereka bergenlah dengan beberapa elit, beberapa oligarki, hingga mereka memanage ini menjadi sebuah tanaman. Seperti itu. Jadi ini yang terjadi terus menerus, berulang-ulang pada negara ini. Karena ini memang diulang-ulang.
dibuat terus-menerus. Biar apa? Biar orang-orang yang ingin menguasai bangsa ini bisa memegang apa sumber daya alamnya. Seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman semua. Makanya saya bilang pendidikan itu dimulai dari SMP. SMP itu harus mulai membaca minimal. Demikian juga SD itu dibebaskan membaca buku apa aja. Lalu SMP mulai pemilihan buku-buku. Tapi yang mereka sukai, jangan dibatasi. Apa yang mereka sukai. Di SMA baru mereka baca buku-buku tokoh-tokoh politik, sastra. Mahasiswa, mereka diberikan penjelasan tentang apa yang telah mereka baca selama ini. Dan giatkan diri mereka dengan buku. Kenapa? Karena udah diolah dari SMP, dari SMA. Di kuliahan mereka hanya tinggal menikmati. Menikmati apa? Buku yang mereka ingin baca. Seperti itu. Karena hilangnya dunia seperti dunia baca di kalangan mahasiswa, maka gemboslah semua pemikiran di bangsa ini. Kita asik terus mengambil ini, mengambil itu. Dari sini tokonya luar negeri, dari sini orang Australia, dari sini orang Amerika, dari sini orang Jerman, dari sini Che Guevara. Kita tidak pernah membentuk sebuah budaya berpikir. Akhirnya kita jadi apa? Sampah di tengah sampah. Kita membusuk sampai tua, asik keterlibatan dalam kekosongan. Karena apa? Daya pikir kita nggak ada. Daya berpikir bangsa ini tidak ada, kosong. Seperti itu. Daya berpikir kosong, kemampuan menulis nggak ada. Bicara asal-asalan, tidak memahami. Demikian teman-teman. Jadi bila kita ingin melakukan sesuatu, bacalah lebih dahulu. Biar para mahasiswa ini tidak menjadi jongosnya orang-orang lain, tapi memiliki pemikiran sendiri, memiliki daya berjuang sendiri dalam kelompok masing-masing. Karena ini, seperti peternakan. Jadi peternakan jadinya. Seperti itu. Udah ngerti dikit jual. Ini loh gue punya pasukan. Seperti itu. Makanya teman-teman semua, kita harus memahami, khususnya para mahasiswa. Jangan asik tertidur dalam dunia dongeng. Jangan asik bermain dalam ekstasi. Jangan asik bermain dunia showbiz, segala macam lainnya. Ini yang terjadi. Hingga kadangnya hanya digunakan, bukan yang menggunakan. Dunia baca dan dunia nulis, dunia diskusi itu harus dipegang oleh para mahasiswa. Karena apa? Kecendekiawanan.
Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang awam terhadap segala sesuatu. Nah, mahasiswa lah yang ada di garda terdepan dalam pemikiran, dalam tulisan. Ini realitasnya, ini kenyataan. Ini bukan hanya sekedar bicara. Coba lakukan sebuah penelitian atau riset lah tentang mahasiswa saat ini. Sungguh-sungguh sedih kita melihatnya. Mereka bangga sebagai ketua ini. Tapi ketika ditanya ilmu nggak ada. Mereka mengarahkan segala sesuatu kepada praktis. Praktisme itu ada karena adanya sebuah ide. Jadi ide dulu, baru ada praktisme. Tapi kalau praktisme semua, yang terjadi apa? Ekstasi. Apa kata dia? Katanya. Itu yang selalu digunakan. Bukan menurut saya, dari apa yang saya ketahui. Tapi bukan katanya. Itulah gaya-gaya orang-orang yang tidak memahami pembicaraan apapun. Jadi mahasiswa itu harus memiliki pemahaman. Mahasiswa harus memiliki tahu tujuan. Mahasiswa tahu sebuah teori hingga memahami praktek dalam berpolitik. Ketika bicara di mimbar, dia berkata berdasarkan apa yang dia pahami. Ini yang sudah tidak ada lagi dalam gerakan mahasiswa Indonesia. Dari 80-an, ya minimal 89 lah. 89 sampai 98 lah gitu. Mereka kebanyakan hanya apa istilahnya, digerakkan, bukan menggerakkan diri mereka atas sebuah kesadaran, tapi mereka digerakkan berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang telah mereka ikuti. 98 kemarin sama terjadinya. Jadi mahasiswa Indonesia tidak pernah ada perubahan apa-apa. Yang bermain pun dari itu ke itu, meninggal diganti oleh yang dia didik. Yang dididik meninggal diganti oleh yang dididik lagi. Ini seperti itu aja rotasenya. Cuma ganti orang, tapi pola yang dipakai tetap sama. Karena itu tidak ada kemajuan dalam berpikir. Eksistensi mereka itu, keberadaannya tidak ada. Jadi penggunaan digunakan, itu aja. Pengguna ini digunakan, ya sudah selesai. Kayak semacam ini aja, penyewaan penyewaan rumah, penyewaan mobil, itu aja mahasiswa itu hanya sebagian disewa.
Sementara mutu nggak ada. Karena itu tadi cita-cita mahasiswa kebanyakan cuma satu tujuan akhirnya apa? Tahta, harta, dan kekuasaan tanpa arah. Jadi para junior-junior ini mendekati pada orang-orang yang memiliki uang. Untuk apa? Untuk uang. Untuk apa? Networking. Untuk apa? Ditaruh dalam sebuah jabatan. Seperti itu. Biar punya rumah. Hidupin anak. Jadi realitas. Itulah yang terjadi. Hingga kekosongan dalam dunia cendekiawan Indonesia ini. Kosong dunia cendekiawan Indonesia ini. Inilah dimanfaatkan oleh segelintir orang yang sudah diatur oleh orang lain, sama juga jatuhnya. Demikianlah teman-teman ya, marilah mahasiswa kita gerak sadarlah bahwa mahasiswa sangat dibutuhkan bangsa ini. Berdedikasilah dalam literasi, bermainlah dalam teks, berdiskusilah, dan sampaikanlah apa hasil kalian dari sebuah diskusi melalui teks, hingga kalian memiliki sebuah kualitas yang memang diakui oleh orang karena kalian memiliki kualitas. Jangan juga membuat buku tapi kualitas diri kita nggak ada. Ketika kita bicara dalam sebuah seminar dengan buku yang kita karang, buat malu diri kita aja. Itu kalau mereka punya malu, seperti itu. Nah demikianlah teman-teman. Saya berharap sekali lagi para mahasiswa ini, tolonglah pahamilah tujuan dari sebuah gerakan. Pahamilah tujuannya, siapa yang bermain di belakangnya. Yang ketiga, kalian adalah bukan peternakan, tapi kalian adalah orang-orang yang memiliki kualitas diri. Bila kalian ingin mengubah, ubahlah. Perbanyaklah kelompok-kelompok diskusi di kalangan-kalangan kalian. Perbanyaklah buat media sosial untuk kalangan mahasiswa. Perbanyaklah hasil riset dari apa yang kalian ketahui. Dan jangan pernah kalian bermain dunia politik sebelum kalian paham apa itu. Apa yang terjadi. Apa yang mereka inginkan. Apa yang ditujukan. Hati-hatilah dalam bermain politik. Karena politik ini adalah daerah abu-abu. Konspirasi begitu sangat kuat. Konspirasi sangat kuat. Baik orang luar maupun orang dalam. Hati-hati sekali. Dan inilah yang harus kalian ketahui bersama. Yang paling penting dari saat ini adalah mahasiswa harus bermain dalam dunia bermain dalam dunia pikir, dunia tulis, dunia diskusi. Buatlah media-media sosial dan bantulah masyarakat. Kasih tahulah masyarakat dengan kondisi negara ini yang sebenar-benarnya. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen. Dan jangan lupa bila menonton Latis, jangan pernah setengah-setengah, habiskan hingga kalian mendapatkan apa yang kalian pahami. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Salam Latis.